Halo sobat, baku hantam dalam buku putih pertahanan terbaru Tokyo untuk pertama kalinya memberikan peringatan langsung terhadap meningkatnya resiko situasi serius seperti invasi Rusia ke Ukraina yang terjadi akan berdampak pada Asia Timur. Jepang menghadapi lingkungan keamanan yang paling parah dan kompleks sejak akhir Perang Dunia Kedua. Tidak bisa dipungkiri bahwa situasi serius yang mirip dengan agresi Rusia mungkin terjadi di kawasan Indo-Pasifik di masa depan, khususnya di Asia Timur. Tanpa menyebut nama Tiongkok, bagian dari buku putih Jepang jelas merujuk pada kemungkinan terjadinya pertempuran di Taiwan. Setelah berpuluh-puluh tahun menjalani isolasionisme damai yang dipaksakan secara eksternal, Jepang, sang dewa perang, kini mulai bangkit dan menyadari serangkaian tantangan baru di kawasan Asia Pasifik, sebuah kawasan yang ingin diklaim oleh Tiongkok sebagai wilayah dalam tatanan global multikutub yang sedang berkembang. Makalah pertahanan baru Tokyo ini menegaskan kembali komitmen mereka terhadap belanja pertahanan dengan menyatakan bahwa Jepang akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan anggaran untuk penguatan mendasar kemampuan pertahanan dan inisiatif lengkap mencapai 2% dari PDB tahun anggaran 2022 hingga tahun 2027. Pada tingkat pendanaan ini diperkirakan Jepang akan menggelontorkan sekitar 69,6 miliar dolar pada tahun 2027. Jepang akan memperoleh ratusan rudal jelajah Blok 4 Tomahawk dari Amerika, dan ini merupakan sebuah pembelian yang cukup mengagetkan di kawasan. Selain itu, Jepang akan menghapuskan batas atas PDB sebesar 1% untuk belanja pertahanan tahunan dan secara terbuka menyatakan keinginannya untuk meningkatkan anggaran sebesar 2% pada dekade berikutnya. Perkiraan saat ini menyebut belanja pertahanan Jepang akan berada di sekitar 1,6% dari produk domestik bruto. Dan pada tahun 2024 hingga 2028, belanja pertahanan Jepang diperkirakan meningkat dari 70,3 miliar dolar menjadi 85,9 miliar dolar selama periode tersebut. Paham kalian? Sama Bos Amin juga kagak paham ini ya kan? Ya. Seiring dengan dimulainya rekapitulasi militer secara luas termasuk pengembangan dan penambahan platform angkatan laut baru serta berbagai rudal pengecerotan. Mengingat invasi Rusia yang berlarut-larut ke Ukraina, meningkatnya tekanan militer Tiongkok terhadap Taiwan, dan juga adanya penempatan senjata nuklir taktis oleh Pyongyang. Jepang tidak bisa lagi hanya pelangak-pelongok sambil menonton Hikaru Nagi di kamar, nggak bisa bos. Jepang kalau pelangak-pelongok dari Pyongyang bos. Menteri Pertahanan Jepang Kiharu Minoru atau yang biasa dipanggil Cecep Sunandar ini mengatakan di halaman pembuka buku putih bahwa tidak ada negara yang dapat melindungi keamanannya sendiri dan menggarisbawahi perlunya memperkuat kerjasama dengan negara-negara yang memiliki pikiran yang sama dengan Tokyo, yang memiliki nilai-nilai universal dan juga kepentingan strategis yang sama, ya seperti Filipina dan juga Prancis yang mau diajak membuat aliansi dengan Jepang baru-baru ini. Selain itu, Jepang juga meningkatkan kewaspadaannya atas ketegasan Tiongkok di kawasan. Tiongkok telah mengintensifkan aktivitasnya di seluruh wilayah sekitar Jepang, termasuk Laut China Timur, khususnya di sekitar Kepulauan Senkaku, Laut Jepang, Samudra Pasifik bagian barat yang melampaui apa yang disebut sebagai rangkaian pulau pertama ke rangkaian pulau kedua. Buku putih Jepang jelas menyoroti peningkatan aktivitas militer Tiongkok di sekitar Taiwan dan juga mengenai Korea Utara. Buku putih Jepang ini menyatakan bahwa aktivitas militer yang dilakukan negara Asia Timur Laut tersebut menimbulkan ancaman yang lebih serius dan lebih besar terhadap keamanan nasional Jepang dibandingkan sebelumnya. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai berita ini? Silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah.